Saudara, menyambut hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pameran UMKM unggulan di halaman kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Adanya pameran UMKM lebih dari 100 tenan ini diharapkan dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Beragam produk unggulan UMKM Jawa Tengah dipamerkan dalam ajang pameran UMKM di halaman kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Lebih dari 100 tenan UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah turut berpartisipasi. Beragam produk ditawarkan, mulai dari makanan dan minuman, kerajinan tangan, fashion, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Tak hanya UMKM dari Jawa Tengah, pameran ini juga diikuti pelaku UMKM dari sejumlah provinsi lain, di antaranya Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, dan Lampung. Pameran yang berlangsung setiap tahun ini untuk meningkatkan ekonomi berbasis desa dan kota. UMKM merupakan urat nadi daripada kegiatan masyarakat di tempat kita. Jumlahnya UMKM Jawa Tengah itu 4,8 juta, yang itu tersebar di kabupaten kota yang ini harus menjadi pembinaan kita dari mulai akses modalnya, kemudian dari segi pemasarannya, termasuk packagingnya, sehingga mereka bisa berdaya guna, maka secara tidak langsung ekonomi kerakyatan akan terus berkembang. Bagi pelaku UMKM, keikutsertaan dalam pameran menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Sekaligus membuka peluang memperluas pasar dan menjangkau konsumen baru. Ya, itu sangat membantu untuk brandnya, istilahnya untuk bisa melejit ya. Ya, alhamdulillah di sini banyak peminatnya, dan juga next untuk kedepannya pun untuk mengembangkan produk brand itu dari daerah ke daerah bisa saling tahu gitu Pak, tahu produknya per daerah itu apa kan gitu. Melalui pameran ini, Pemprov Jawa Tengah berupaya mendorong UMKM agar semakin dikenal masyarakat, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. HUT ke-81 Jawa Tengah mengusung semangat Gumregut Nyawiji, Jateng bangkit dan berprestasi. Untuk membahasnya kita sudah bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Taj Yassin Maimun. Apa kabar Pak Yassin? Salam Nusantara. Alhamdulillah, salam Nusantara, Mbak. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk Jawa Tengah yang mengusung semangat Gumregut Nyawiji. Nah, ini kalau diterjemahkan Pak dalam semangat pembangunan seperti apa? Ya, jadi kita membuat tema Gumregut Nyawiji. Yang pertama adalah kita tidak ingin melupakan bahasa kita, bahasa daerah kita, memakai bahasa Jawa, yang artinya adalah Gumregut adalah bersemangat untuk melakukan perubahan, melakukan sesuatu yang mengarah kepada kebaikan. Nyawiji artinya adalah bersama-sama menjadi satu kesatuan. Artinya kita mengajak semua stakeholder yang ada di Jawa Tengah, baik itu pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, lembaga-lembaga seperti sivitas akademisi dan semuanya, ayo bersama-sama membangun Jawa Tengah kita untuk menuju ke dalam kebaikan. Dan alhamdulillah semangat menyatu membangun Jawa Tengah ini sudah kita rasakan, yang mana kita sudah melakukan kolaborasi antar lembaga, baik itu pemerintahannya, baik itu masyarakatnya, LSM-nya, termasuk kampus-kampus, yang mana di kampus-kampus Jawa Tengah, baik itu yang kampus milik negara, swasta maupun yang ada di pondok pesantren, kita sudah melakukan MOU bersama untuk membangun Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Iya, Pak Yassin, Gumregut identik dengan semangat bergerak dan juga bekerja sama seperti yang sebelumnya Bapak sampaikan. Nah, bagaimana Pemprov mengajak masyarakat, dunia usaha, dan juga tentunya generasi muda untuk benar-benar Gumregut membangun Jawa Tengah? Ya, pada intinya adalah yang pertama,
kita tidak menempatkan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Tengah ini menjadi objek, akan tetapi mereka adalah menjadi subjek. Artinya para pemudanya, masyarakatnya, itu bukan hanya menerima manfaat saja, akan tetapi mereka bersama-sama untuk menjadi pembangunan di Jawa Tengah ini. Kemarin pada hari ulang tahun Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus, kami juga mengajak kolaborasi dengan masyarakat, pemudanya, sampai ke desa-desa, kita semangati mereka, kita berikan bantuan yang sifatnya bukan bantuan hanya sehari dua hari saja, akan tetapi bantuan ini mengarah kepada kemajuan. Mereka kita latih, lalu kita beri modal, ada kelompok, ada ekonomi yang berkembang. Nah, ini yang kita ajak bersama-sama untuk membuka peluang-peluang. Termasuk Mbak, bahwa Jawa Tengah juga mengajak kepada para investor, yang mana investor ini bukan hanya mereka membangun industrinya di Jawa Tengah, akan tetapi juga bagaimana industri yang ada di Jawa Tengah, investor baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri benar-benar merangkul masyarakat. Artinya apa? Di tahun 2026 ini Jawa Tengah pertumbuhan ekonominya sudah membaik dan sudah bisa mengajak masyarakat sekitar 200.000 sekian masyarakat sudah kita pekerjakan di industri-industri tersebut, sehingga angka pengangguran terbuka saat ini sudah turun. Baik, usia sudah 81 tahun, bagaimana dengan sektor misalnya pendidikan, peningkatan kesejahteraan untuk warga Jawa Tengah, Pak? Ya, berbicara tentang pendidikan, saya senang kita saat ini di Jawa Tengah benar-benar kita alokasikan dana pendidikan kita benar-benar mencakup yang tepat sasaran. Yang dulu Bosda ada, kita berikan kepada seluruh pendidikan negeri dan sebagian pendidikan swasta. Akan tetapi saat ini kita rubah pendidikan, biaya untuk pendidikan kepada masyarakat kita benar-benar kita tepatkan, yaitu kepada desil 1 sampai desil 4, yang mana mereka memiliki hak sama dalam mendapatkan pendidikan. Bukan hanya itu saja, Mbak, akan tetapi kami juga memberikan beasiswa terhadap para santri-santri yang ada di Jawa Tengah, baik itu yang kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Semuanya kita ajak, termasuk kampus-kampus yang ada di Jawa Tengah, baik itu kampus negeri, swasta maupun yang ada di pondok pesantren, juga bagian dari MUU tersebut. Sehingga pembangunan ini dalam hal pendidikan kami benar-benar memikirkan termasuk guru-gurunya, yang mana guru-guru pendidik ini juga kita pikirkan bagaimana kesejahteraan mereka, sehingga mereka ketika memberikan pembelajaran atau pendidikan di sekolah-sekolah benar-benar fokus, tidak kepikiran tentang kesejahteraannya, termasuk guru pendidik agama yang ada di swasta, yang mana mereka tidak mendapatkan gaji. Nah, ini kita berikan insentif kepada guru-guru agama, karena kita tahu bahwa pendidikan sebaik apapun apabila tidak diimbangi dengan moral yang baik, akhlak yang baik, ya tentu ilmu tersebut tidak manfaat. Ya, terima kasih Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Taj Yassin Maimun, atas waktunya di Jurnal Nusantara. Sekali lagi selamat hari jadi untuk Jawa Tengah.